Mbak. Waalaikumsalam Ilma, silahkan duduk. Makasih. Ilma apa kabar? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya, alhamdulillah aku baik. Tapi kok kayak dilihat-lihat Ilma kelihatannya agak murung, ada masalah kah? Enggak sih Mbak, tapi Gak apa-apa Ilma, cerita aja kalau emang ada masalah, ada yang mau diceritain. jadi sebenarnya Mbak aku habis putus sama seseorang. Oh, kayaknya kamu punya pengalaman buruk ya sama hal itu? Atau kayak mana? Kalau dibilang buruk sih kayaknya enggak deh Mbak. Tapi entah karena mungkin aku yang udah nggak nyaman sama dia jadi kita putus. Oh, Mbak ngerti perasaan Ilma. Tapi coba dijelasin lebih detail bisa? Jadi gini Mbak, setelah aku sama dia putus, ternyata tiba-tiba dia tuh datang lagi. Itu sih yang bikin aku nggak nyamannya. Mbak ngerti kenapa kamu merasa nggak nyaman. Tapi boleh bisa dicontohin apa hal yang menyebabkan itu? Aku sebenarnya kurang tahu pasti ya Mbak, kenapa dia tiba-tiba datang setelah kita putus. Padahal kemarin sebelum putus tuh udah benar-benar dia tuh memutuskan hubungan banget sampai kita lost kontak. Terus entah kenapa dia datang, tapi aku kira dia tuh datang untuk ngajak aku balikan lagi Mbak. Ternyata enggak, dia datang cuman sekedar untuk sepertinya mengganggu. Entahlah, aku kurang nyaman. Banget di perasaan kamu. Berarti kamu tuh kayak ngerasa dia datang buat kamu, datang saat kamu lagi kosong, kamu lagi berusaha untuk melupakan dia, terus tiba-tiba dia datang, terus pasti kamu naruh harapan sedikit ya ke dia. Jadi kamu kayak berharap dia itu datang untuk ngisi kekosongan kamu yang udah lama kamu pengen kayak gitu ya. Iya, apakah seperti itu? Bener banget Mbak. Jadi setelah dia datang itu udah bikin gak nyaman, juga merusak pikiran banget. Dari sekian banyak hambatan yang kamu ceritain tadi, kira-kira yang mana yang paling berat menurut kamu? Kayaknya yang itu deh Mbak. Setelah kita putus dan dia tiba-tiba datang lagi, itu benar-benar bikin gak nyaman dan merusak pikiran banget. Adakah alternatif atau cara yang udah kamu pikirin gimana caranya biar dia nggak mengganggu kamu? Sebenarnya udah Mbak, aku sebelumnya sudah pernah jajal untuk ngeblok dia gitu, tapi ternyata itu semua percuma. Dia tiba-tiba datang lagi pakai nomor baru, atau enggak dia pakai akun temennya untuk menghubungin aku. Tapi kayaknya kalau menurut Mbak itu bukan alternatif ya, itu kayak cuma usaha kamu untuk biar dia nggak mengganggu kamu lagi, tapi sebenarnya kamu tuh masih terbuka buat dia gitu sih. Iya sih Mbak, aku juga merasa gitu, tapi sebenarnya aku juga agak merasa kurang nyaman setelah dia datang. Terus gimana sih Mbak? Minta nasihatnya dong. Selaku pembimbing sebenarnya Mbak nggak boleh ya ngasih nasihat ini, seharusnya kamu harus menemukan solusi kamu sendiri. Mbak itu fokusnya hanya mendukung apa yang kamu pilih dan ingin kamu jalani. Tapi menurut Mbak wajar sih kamu berlaku seperti itu. Secara mungkin dia itu adalah orang yang cukup berpengaruh mungkin dulu buat kamu kan. Tapi kayaknya sekarang untuk nasihat belum tepat. Jadi kamu harus temuin dulu alternatif dan kamu bisa mencegah hambatan besar itu terjadi dulu. Nanti baru Mbak bantu. Oke Mbak. Dari pembicaraan kita tadi, dalam pikiran kamu udah kebayang belum hal yang menurut kamu harus kamu tinggalkan dan tidak? Sebenarnya ada sih Mbak, udah kebayang juga. Aku udah berniat untuk ganti nomor gitu biar dia itu nggak ngehubungin aku terus. Tapi gimana? Aku ngerasa masih sayang gitu sama dia. Terus
Jadi aku agak sulit untuk melepasnya. Enggak, kamu tuh pasti bisa. Kamu tuh pasti bisa ngelupain dia. Kamu pasti bisa buka lembaran baru. Coba mau nantang kamu biar kamu tuh, jadi nanti pertemuan selanjutnya kamu tuh udah menceritakan tentang progres kamu selama seminggu ini. Nanti kan kita minggu depan lagi insya Allah. Kalau misalnya tidak berhalangan kita bakal ketemu lagi. Mbak harap di pertemuan selanjutnya kamu bisa menceritakan progres kamu tentang bagaimana kamu nggak terpaku lagi ke dia, kamu udah lepas dari dia dan kamu sudah menjadi yang lebih baik dari sekarang. Oke juga, aku akan mencoba untuk bisa. Oke, karena waktunya udah habis, kita alhamdulillah sudah melaksanakan konseling ini selama 45 menit. Mbak harap kamu bisa menyimpulkan hasil diskusi kita selama 45 menit tadi. Oke, aku coba simpulin ya Mbak. Jadi setelah aku ngobrol banyak tentang dia ke Mbak, aku jadi sebenarnya ngerasa lebih tenang juga. Aku jadi lebih ngerti nih apa yang harus aku lakuin selanjutnya. Udah mulai kebayang. Semoga aku bisa ya Mbak. Bisa. Lalu ada nggak penilaian tentang jalannya pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi? Menurut kamu kira-kira bisa lebih baik atau tidak? Semoga bisa sih Mbak. Tapi kamu harus yakin loh. Iya. Oke, karena kita sudah selesai, insya Allah kita ketemu lagi di sesi selanjutnya di minggu depan di jam dan hari yang sama. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kalau kita akhiri bagaimana? Oke Irma, terima kasih banyak karena sudah hadir di sesi ini. Insya Allah apapun yang Irma dapatkan, semoga Irma menjadi yang lebih baik dari hari ini ataupun kemarin. Mbak doakan dari sini. Baik, kalau begitu Mbak Hirin, terima kasih banyak Irma sekali lagi. Sama-sama Mbak. Aku juga makasih banget loh. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Irma. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, Mbak Hirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu aku langsung ya Mbak mau pulang. Iya Irma, hati-hati ya di jalan. Ya, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama Irma, hati-hati di jalan ya. Dadah. Dadah.